Let's spill the tea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Kembali lagi pada Pamitikes edisi Islamic Insight. Yeay! Jadi, perkenalkan sebelumnya nama saya Kenora Nayaka atau biasa dipanggil Naya. Saya sebagai host di episode kali ini. Hari ini saya bersama teman-teman saya, yaitu ada... Halo semuanya, perkenalkan aku Arista Maulida Putri, biasa dipanggil Arista dari kelas 8A. Aku merupakan anggota Sikil Rohanian Islam atau Rohis dari Pawitikra dari bidang humas. Dan di sini ada Latif. Halo teman-teman, nama aku Latif Maulana Wibawa, bisa dipanggil Latif. Aku temannya Arista, sama-sama humas dan mungkin sekarang akan jadi host di sini, nemenin Naya. Oke, karena hari ini itu edisi Islamic Insight dalam rangka Ramadan nih, kita kedatangan bintang tamu spesial teman-teman. Siapa tuh ya? Oke, jadi mari kita sambut bareng-bareng, yaitu ada Pak Rama. Waalaikumsalam. Mari Pak Rama, silahkan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya, nama lengkapnya Jauhari Ramadhani. Kalau di sini saya dipanggilnya Ramadhani. Oke. Saya itu nggak asli Jogja, Oh, iya? aslinya Jakarta. Oh iya. 2018 ke Jogja buat kuliah dan sekarang. Masya Allah. Dan juga jadi guru agama dan pembimbing SKI ya. Iya. Pembina SKI. Iya. Oh, pernah menjawab. Iya. Oke. Perawatan guru dibina. Oke, siap. Oke, jadi Latif sama Arista, hari ini kita mau ngomongin apa sih topiknya? Duh, kita tuh kan ini lagi bulan Ramadan nih. Oke, Terkenal sama yang 2 peristiwa itu. dua peristiwa itu. Apa itu dua peristiwa itu? Nuzulul Quran sama Lailatul Qadar. Nuzul Quran sama Lailatul Qadar ya. Berarti hari ini kita akan membahas mengenai dua topik itu. Iya. Oke, mungkin bisa langsung kita bahas ya. Oke. Langsung aja. Oke, langsung aja. Baik, karena ini kita ada yang bingung nih. Kita ingin mulai dari awal-awal dulu nih. Jadi, apa sih Pak yang dimaksud dengan nuzul Quran itu? Ya, Bismillah. Jadi pertama kalau kita berkaji secara bahasa ada dua kata nuzul sama Al-Quran. Nuzul itu artinya turun, Al-Quran ya Al-Quran. Jadi secara istilah nuzulul Quran itu adalah peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Itu turunnya nggak langsung 30 juz, nggak langsung 114 surat, tapi secara mutawatir. Apa mutawatir deh? Berangsur-angsur. Berangsur-angsur, jadi nggak Gitu langsung kan ini? 30 juz, nah langsung, tapi dicicil-cicil mulai dari Al-Alaq nanti terakhir ada ini. Itu sesuai keadaan kan. Kalau misalnya ada yang nanya tentang hukum ini, turun ayat tentang hukum ini. Jadi terkadang ayat itu turun karena ada pertanyaan dari umat. Iya. Ya, yang Mujadilah itu ada pertanyaan kenapa ada wanita itu protes sama Nabi dengan peristiwa zina. Panjang nih. Gimana? Jadi zina itu adalah istrinya itu kata suaminya, kamu itu seperti ibuku. Otomatis karena dianggap seperti ibunya nggak boleh bahasanya itu menggauli istrinya. Paham? Ya, karena seperti ibunya. Akhirnya perempuan itu ngadu sama Nabi. Nabi pun nggak jawab karena belum ada ayat yang turun. Perempuan tadi itu akhirnya protes sama Allah. Jadi perempuan itu berani sama Allah di perempuan. Jadi protes sama Allah. Akhirnya lewat doanya dijawab. Akhirnya Allah itu memerintahkan Nabi Muhammad turun ayat tentang zihar. Al-Mujadilah ayat 1 di juz 28 gitu. Selengkapnya punya sendiri lah. Oh, berarti itu kayak pencerahan untuk umat-umat yang masih bingung terus diturunin ayat itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi sebagai pertanyaan dari keresahan umat. Itu juga karena peristiwa, ada peristiwa Isra Mi'raj, ada ayatnya. Jadi nggak harus dari permasalahan, tapi juga peristiwa juga bisa. Oh ya, aku lupa slogan hari ini tuh. Aku lupa slogan tuh yang kali ini kita di awal-awal. Kita slogan dulu sebelum kita mulai tinggal lebih lanjut. Yuk, 1, 2, 3. Let's feel the tea. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin dari Arista ada pertanyaan? Apa ya pertanyaannya? Oke, biasanya tuh ini nuzul Quran tuh kapan sih Pak? Panjang nih pembahasannya. Nuzul Quran itu kapan? Yang paling masyhur atau paling terkenal di beberapa riwayat itu kan ada dua versi, ada dua tahap. Pertama turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Lalu fase kedua turunnya dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Nah, fase pertama ini
itu dari lauhul mahfuz ke langit dunia itu pada malam 17 Ramadan. Biasa diperingati orang Indonesia malam Nuzulul Quran. Maka nanti kalian pas pesantren Ramadan pun itu pada malam 17 Ramadan. Ya, 17 Ramadan. Iya. Lalu sedangkan turunnya Al-Quran dari langit dunia atau Baitul Izzah ke Nabi Muhammad itu pada malam Lailatul Qadar. Oh, itu biasanya ngapain tuh Pak? Kita harus ngapain selama malam Nuzulul Quran itu? Baiknya baca Quran. Terus ada yang nggak bisa karena kesibukan di luar. Yang penting berbuat baik aja, insya Allah dapat ganjarannya. Oke. Kalau di kampung saya itu biasanya kalau pas 10 hari sebelum 10 hari terakhir Ramadan itu pada ke masjid terus iktikaf itu berarti bentuk untuk mendapatkan rahmat dari Nuzulul Quran gitu loh. Betul. Karena hadisnya riwayatnya itu Nabi pun ketika namanya Asrul Awakhir atau 10 akhir dari bulan Ramadan. Nah, ketika 10 akhir ini Nabi itu mengkiaskan bahasanya dengan Nabi itu mengikatkan sarungnya, mengencangkan sarungnya. Artinya Nabi itu saat itu fokus beribadah dan istrinya agak ditinggalin dulu. Oh, gitu. Pada malam 10 akhir. Karena secara fikih kan suami istri boleh pada malam hari kalau punya puasa. Tapi ketika malam Ramadan terakhir itu Nabi lebih fokus untuk beribadah. Oh iya, kan ada berbagai versi kan Pak. Ada apa sih namanya aliran yang berbeda. Itu katanya 10 hari terakhir Ramadan. Jadi kan ada yang bilang ganjil. Ganjilnya tuh yang gimana Pak? Nah, itu pertanyaan Pak. Ada yang mulai Senin, ada yang mulai Selasa. Iya, ada kalau yang mulai Selasa nanti ganjilnya di Senin genap. Iya. Terus nanti dan sebagainya. Iya, itu kan ganjil sih Pak, beneran. Itu solusi pencerahannya gimana? Jadi kapan terjadinya Lailatul Qadar itu masih menjadi misteri sampai sekarang saat ini. Oh. Jadi pastinya kapan kita nggak tahu. Bahkan Nabi pernah ngasih isyarat 10 akhir ganjil itu belum tentu juga. Oh. Kenapa sih Pak bisa belum tentu gitu? Karena nyatanya menurut pengalaman ulama nggak selalu di akhir. Oh. Bahkan kalau ada namanya buku atau kitab Lailatul Qadar karyanya siapa saya lupa. Itu ada 40 pendapat ulama tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar. Bahkan di antara satu pendapatnya itu ada kapan terjadinya Lailatul Qadar itu menurut seorang ulama pada malam nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu berarti waktu apa itu? Pas bulan Sya'ban bukan Ramadan. Lucu banget. Jadi intinya apa? Ini tuh masih menjadi rahasia Allah. Kapan terjadinya kita nggak tahu, manusia nggak tahu. Yang pasti intinya tuh pada malam itu berkah, kebaikan gampang dan pahala dilipat gandakan itu pasti. Tapi masalah terjadinya kapan kita nggak tahu. Intinya kapanpun malamnya itu mungkin dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kita tetap beribadah. Pasti kalau kita beribadah di awal dan akhir pasti dapat. Oh, berarti kesimpulannya dari itu kita tuh disuruh ibadah rajin, nggak cuma konsisten lah ya. Jadi nggak di-skill gitu kapan-kapannya, cuma dikasih kode ini. Tapi pastinya itu ya Allah yang tahu. Nanti kalau di skill cuma malam itu doang ya Pak ibadah. Iya. Iya Ternyata. Makanya namanya kenapa Nabi Muhammad itu bisa bilang ganjil? Padahal emang nggak tahu, apakah dikasih tahu sama Allah? Itu pastinya karena Nabi Muhammad itu in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa yang dikatakan Nabi itu adalah wahyu. Apa yang berbuat Nabi itu adalah wahyu. Bisa jadi ketika Nabi ngomong ganjil itu ya memang jadi terima Nabi dari Allah itu seperti itu. Tapi tetap rahasia Allah kapan pastinya. Ya apa? Makanya kalau seandainya kita bilang ganjil tanggal 23, nanti protes ini versi Muhammadiyah atau versi Muhammadiyah? Iya benar. Nanti yang ini kok dapat jadi genap, ini dapat jadi ganjil. Ini hikmah dari perbedaan itu ya ini biar kita sama-sama beribadah kapanpun itu. Al-Quran itu kan dulu sebelum dibukukan itu kan acak ya Pak. Jadi sebar dari ingatan para sahabat Nabi, terus ada dari tulis-tulisan Bapak yang kayak di batu, melemah pisang gitu-gitu tuh kok bisa sih akhirnya sekarang? Iya. Oh ya sama. Bisa katanya dibantu. Kayak Arab aja dibantu gitu nggak ada sengaja. Iya itu petak kurma bisa di batu-batu. Itu kenapa sih Pak akhirnya sekarang bisa jadi buku yang sekarang bisa kita baca setiap hari, setiap pagi, tadarus pagi itu kenapa Pak bisa? Jadi ceritanya kalau nggak di zaman Umar atau Abu Bakar nih, kalau salah mau koreksi gitu. Jadi ketika terjadi perang itu banyak sahabat yang ahli Quran, yang hafal Al-Quran itu meninggal. Ya saya juga ada 10 sahabat Nabi yang meninggal karena perang. Dan ini menjadi kegelisahan Umar. Kalau seandainya nggak ada pembukuan, Al-Quran itu bakalan hilang, bakalan musnah, bakal ya hilang lah pokoknya. Akhirnya
sahabat berinisiatif, ayo kita kumpulin sahabat-sahabat kita yang masih hidup yang hafal Quran, terutama yang pernah menjadi sekretaris Nabi. Jadi Nabi itu punya sekretaris pribadi. Keren nggak? Iya. Tugasnya ngapain Pak? Nah, sekretaris pribadinya Nabi itu tugasnya seandainya Nabi dapat wahyu, dipanggil sekretarisnya, catat surat ini. Oh, itu karena Nabi ditakdirkan nggak bisa nulis dan baca. Iya, Ya? karena Nabi termasuk Nabi Ummi itu Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Nabi kok nggak bisa baca dan nggak bisa nulis? Nah, secara bahasa itu Al-Quran merupakan seni sastra tertinggi, terutama di dalam bahasa Arab, gramatika Arab. Seandainya Nabi Muhammad Mulia. bilang bahwa Quran dengan kalam yang sangat bagus itu, pasti orang-orang ngiranya Al-Quran itu karyanya Nabi Muhammad. Oh, Tapi hikmahnya kenapa Nabi, mohon maaf, nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya, karena ketika orang mendengar itu pasti ini wahyu. Karena Muhammad kan orang kafir ya, karena Muhammad itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Tapi karena Nabi nggak bisa itu, akhirnya kok bisa dari lisannya itu keluar kata yang bagus, kata yang sangat indah, pasti ini adalah wahyu gitu. Oh, jadi untuk meyakinkan umat gitu ya Pak? Iya, kurang lebih seperti itu. Terus kok bisa Pak Nabi Muhammad hafal surat-surat di Al-Quran? Karena Kan cuma dikasih tahu 1 kali, habis itu kayak dia nggak bisa baca, dia nggak bisa nulis. Karena Nabi memiliki sifat cerdas atau iya, karena syarat Nabi itu kan sidik, amanah, tabligh. Fatomah. Oh. Jadi Aman. Salah. ciri-ciri cerdas itu juga gampang menghafal. Oh Iya, iya. karena kan orang-orang juga identik dengan penghafal Al-Quran. Oh iya, benar. Al-Quran juga. Iya. Oke. Terus Tadi ya, ditanya- belum dijawab. Iya. Kenapa jadi Al-Quran? Iya, kenapa Pak? Jadi akhirnya kena perintah sahabat itu, tapi saat itu sahabat dilema untuk mengumpulkan atau tidak Al-Quran ini. Kenapa? Karena Nabi itu nggak pernah memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran. Tapi sahabat itu dilema nih, kalau saya ngumpulin dengan sesuai perintah Nabi, tapi kalau saya nggak kumpulin Al-Quran akan musnah. Akhirnya berkat ijtihad atau pendapatnya sahabat saat itu, lebih baik kita kumpulkan. Akhirnya ke rumah sahabat menjadi sekretaris Nabi, ke rumah sahabat yang hafiz Quran masih hidup. Berkas-berkas ditemukan itu dari batu berlepah kurma, dikumpul jadi satu, disusun jadilah Al-Quran saat ini. Tapi ada nggak sih Pak kalau misalnya tuh ada ya yang nggak dihafal tapi ditulis di misal di mana gitu, tapi nggak ditemuin sampai sekarang dan nggak masuk di Al-Quran itu? Kemungkinan nggak ada, Nggak pasti ditemukan karena isinya itu udah lengkap sekarang ya, menurut beberapa ulama. Oke, saya ingin bertanya Pak. Kan ini ada, tadi saya baca-baca itu Al-Quran tuh ayat itu diturunkan tuh tidak beserta harokatnya. Iya. Ya, nah itu kan harokatnya dibuat sama sahabat Nabi sendiri atau gimana itu Pak? Dibuat atau Itu gimana? gini kayaknya. Iya, Kayaknya bisa kan? dibenerin ya. Apa? Kita dengerin dulu ya. Kan Dengerin. dulu itu sahabat Nabi itu pada Quran tuh dihafal nggak ditulis. Jadi mereka cuma nulis hurufnya doang tuh udah tahu ini A, ini I, ini U. Oh iya, bisa. Itu udah tahu. Nah, Gimana tapi tuh, kan Kak? karena dia udah hafal. Oh. Nah, tapi lama kelamaan kan umat tuh nggak semuanya hafal. Nah, gimana caranya biar semua umat baca? Nah, itu dikasih harokat. Bener nggak Pak? Oh gitu. Terus dulu juga itu ada perbedaan bacaan dari apa sih namanya? Logatnya ya. Logatnya Accentnya. Itu namanya dari bangsa Irak, Syam sama beberapa Madinah itu perbedaan pendapat itu Pak. itu namanya qiraah. Sekarang dikenal dengan ilmu qiraah sab'ah. Coba latih baca Wadduha ayat 1 latih. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Nah, ininya udah kenal di Indonesia. Tapi di beberapa negara mulai versi qiraat yang lain itu Wadduha, Iya benar. walaili iza saje. Jadi ada namanya imalah gitu. Jadi itu biasanya dipakai di orang-orang yang daerah Mesir gitu. Wah, kayak gitu bener Pak? Bener, karena ada Nabi itu ketika mendengar sahabat ngadu ke ini baca Qurannya begini sesuai dialognya mereka lisannya mereka, logatnya mereka, oh nggak apa-apa, masih benar lagi nggak berubah arti itu nggak. Kalau Nabi ikut dialek mana? Ya, karena saat orang itu orang Arab, Fusha namanya, tetap dialeknya orang Arab saat itu. Kayak gimana? Bapak tahu kan? Ya. Dan kita baca saat ini. Oh, bagus. Setahu saya seperti itu. Oke, Hasil oke. yang Itu mereka kan di informasi. ini kan penyatuan kiraat itu Khalifah Utsman bin Affan ya namanya Utsmani. Bener nggak Pak? Iya nggak itu? Saya ini. Ya kurang lebih seperti itu, mungkin saya lagi nanti gimana coba. Iya. Oke. Berarti yang di Jawa ini kan kayak misal yang Bismillahirrahmanirrahim jadi Bismillahirrahmanirrahim jadi terus itu gimana Pak? Itu termasuk logat atau Atau emang beda?
Ya kan biasanya kalau di orang Jawa tuh jadi Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak sih astagfirullahaladzim tuh jadi astagfirullah. Gitu loh. Terus bismillahirrahmanirrahim gitu-gitu. Oh, ada kayak gitu. Kalau saya dulu pernah dengar alhamdulillahirabbil ngalamin. Nah, iya Pak. Nah, itu gimana? Kalau ketika saya ngaji tajwid itu sama guru saya, ketika ada murid satu yang ngalamin malah nggak dibenerin tapi disalahin. Jadi disuruh benerin alamin. Kalau itu masalah dialog, selagi masih bisa dirubah bacanya, pakai bahasa yang benar. Oh, berarti yang benar tuh alamin. Iya, nggak ngalamin. Nyalamin. alamin. Oh. Atau alamin, Pak? Alamin atau Ain. Bahkan kalau di negara Timur Tengah, khusus negara Yaman itu, mereka tuh susah ngomong kok. Lebih gampang ngomong go. Mustaqim jadi mustaqim. Itu ada beberapa daerah yang susah ngomong kok. Nah itu selagi masih bisa diperbaiki silakan perbaiki. Tapi kalau emang udah mendarah daging nggak bisa. Actionnya ya soal. Yang penting kita berusaha untuk merubahnya gitu. Iya. Oke. Selanjutnya mungkin tadi udah ngasih Quran. Sekarang tentang Lailatul Qadar, Pak. Lailatul Qadar itu apa? Jadi apa itu Lailatul Qadar? Yang tadi kita bahas bahwa Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah atau dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Kalau nuzul Quran tadi Dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. bentar. Jadi Al-Quran itu tahapannya gimana tuh? Saya Ya. jadi bingung. Ya Pak, kita tukar. Iya. Saya mau boleh tahu nggak? Ya, silakan. Oke. Jadi itu sebelum dunia dibuat, Allah tuh menentukan takdir di kitab namanya Lauhul Mahfuz. Ya kan? Oke, Lauhul Kita nggak ada yang tahu. Itu yang perpustakaannya gitu ya? Kita nggak tahu itu tempatnya di mana, kapan prosesnya nggak ada yang tahu. Kita nggak Oke. dibolehkan untuk mempelajari, tapi kita diwajibkan untuk mempercayainya. Oke. Terus Lauhul Mahfuz. Jadi Allah sudah menentukan takdir, wahyu dan beberapa semuanya lah sebelum dunia lahir, sebelum dunia ada gitu. Oke. Kemudian ayat-ayat itu dari Lauhul Mahfuz diturunkan ke Baitul Izzah. Baitul Izzah. Langit dunia, Langit langit. dunia. Itulah kalian nengok tuh langit dunia tuh. Terus Ini internet sama. Dibobol dulu. terus. Itu tuh diturunkan secara sekaligus, nggak berangsur-angsur. Oh, berarti seluruh isi Iya, Al-Quran itu langsung di Baitul Izzah. 30 juz langsung. Langsung karena nggak ada alasan buat nggak ada alasan untuk Langsung. Iya, Oke. kemudian setelah dari Baitul Izzah itu ke dunia. Dunia, oke. Kepada Setelah Nabi Muhammad, berangsur-angsur. iya, kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril itu tadi. Kenapa berangsur-angsur? Karena Sesuai keadaan. iya, sesuai Kayak keadaan. tadi dibilang gitu. Iya, tadi. Pertama kan waktu Nabi Muhammad di Gua Hira ya, gitu Pak. Yang Al-A'la kayaknya ya Pak. Yang Iqra bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Terus apa? Yang artinya bacalah atau apa itu Pak? Itu kan Iqra itu baca. Makanya dalam buku namanya Iqra itu ya dibaca. terus gini, Cara terus waktu baca Nabi Al-Quran. Muhammad di Gua Hira itu kok ada berjubah putih atau berjubah hitam itu? Pokoknya malaikat Ibrahim. Pokoknya malaikat lah. Iya, dia datang disuruh bacalah gitu. Nabi Muhammad bilang saya nggak bisa baca. Oh iya, ding. Akhirnya malaikat Jibril itu ngerangkul Nabi Muhammad sampai sesak napas. Oh iya, dirangkul. Iya, habis itu Supaya- setelah dilepasin, ya biar manut lah kayaknya. Habis itu setelah dilepasin bilang bacalah gitu. Diulang sampai 3 kali gitu. Iqra gitu. Diulang sampai 3 kali. Terus Akhirnya apa namanya, karena nggak bisa baca, malaikat Jibril itu bacain dari ayat 1 sampai 5 itu. Oh, terus dihafal Nabi. Tapi Nabi Muhammad kan itu takut banget kan. Ini apa? Takut kan. Akhirnya keluar dari Gua Hira, balik ke rumah, nemuin istrinya Khadijah. Terus disuruh menyelimuti lah. Disuruh menyelimuti. Jadi itu Nabi Muhammad tuh kayak menggigil, demam, kaget lah ya soalnya shock. bener-bener sampai setakut itu gitu. Terus akhirnya turun tuh. Enggak, sebelum habis itu Khadijah itu menenangkan itu suaminya. Iya, oke, gitu. wow, so sweet ya. Sesungguhnya Allah, jadi Nabi Muhammad tuh mikir gini, aku mencemaskan diriku gitu, benar-benar takut. Khadijah pun bilang, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Gitu kan. Akhirnya bener masih berselimut itu. Muncullah itu ayat Al-Quran, ayat Al-Mudatsir ayat 1 sampai 2. Apa itu bunyinya? Kamu tahu nggak? Ini, wahai orang yang berselimut. Nah, itu Nabi Muhammad itu. Ya, Maka setelah bangunlah dan beri peringatan. Fa'anzir. Ya, itu saya apa?
Aduh, pucet dia. habis itu nih Nabi Muhammad akhirnya ini berarti suatu mukjizat dari Allah untuk menyampaikan kepada umat-umat. Masya Allah. Nabi Muhammad lama waktu itu. Kan Nabi Muhammad terkenal terpercaya. Iya. Dapat dipercaya juga. Mana? Waktu itu bilang sama lagi nih, umatku kalau terjadi perang setelah ini apakah kalian percaya? Semua pada bilang percaya. Semua pada percaya karena nggak mungkin Nabi Muhammad tuh bohong. Iya, Masya Allah. Itu diulang sampai 3 kali berbeda pernyataan. Semua umatnya pada percaya. Tapi ada satu pernyataan lagi nih kan waktu di Bahira itu diangkat juga kan Rasul Nabi Muhammad jadi Rasul. Bilang, apakah kalian percaya kalau aku telah diangkat menjadi Rasul? Semuanya percaya nggak? Trust issue. Masih pada bingung. Percaya nggak? Ini percaya nggak nih? Akhirnya semuanya percaya kecuali pamannya Nabi Muhammad sendiri. Ali bin Abi Thalib. Nggak bisa dibilang soalnya. Itu keponakan. Ini Abu Lahab. Orang yang menentang Nabi Muhammad kan. Itu ada cerita asal gak sih? Ada ceritanya di Turunlah itu surat Al-Lahab. Siapa Abu Lahab? Jadi itu sesuai keadaannya. Iya. Ngerti kan? Jadi sesuai keadaan ini turunlah ayat tentang ini. Gitu. Dimana akhirnya Al-Quran itu turun selama 22 tahun 2 bulan 2 hari. Hampir 22 tahun 2 bulan. Kan masukkan 40 Nabi Muhammad jadi Rasul tuh umur 40. Terus itu turunnya Al-Quran selama sekitar 23 tahun lah, 22 tahun. Meninggal udah umur 63 tahun. Wow, pas banget ya. Jadi tuh setelah selesai wahyunya turun, akhirnya meninggal. Masya Allah. Udah diambil Allah lagi. Gimana Pak Rama mau bilang sesuatu ini kayaknya? Udah bener kok. Habis ini nih yang Al-Maidah ini loh. Al-Maidah ayat 3 tuh ayat terakhir yang turun gitu. Jadi itu alaq kan dia alaq habis itu Al-Maidah. Enggak, Al-Alaq pertama. Al-Mudatsir gitu. Terus enggak Pak? Iya, terus Terus apa? Karena saya kurang tahu tuh pokoknya. Al-Alaq tadi kamu bilang. Al-Alaq enggak sih Pak? Ya itu tuh pokoknya urutan turunnya tuh nggak sama kayak urutan yang sekarang. Jadi paling ada yang tahu, mungkin kita belum tahu, nanti kita belajar. Oke, tapi kenapa Al-Fatihah dijadikan surat yang pertama di setiap Al-Quran, Pak? Nah ini sebenarnya ada pendapat ulama. Jadi yang kita tahu itu kan sebenarnya pertama kali turun adalah Al-Alaq. Iya. Tapi ada versi ulama lainnya sebenarnya itu Al-Fatihah. Oh, Karena surat pembuka ya Al-Fatihah. Karena sebenarnya kenapa seperti itu, karena ada beberapa surat yang diturunin itu nggak sekali tapi berkali-kali. contohnya apa? Nah itu, jadi ulama bilang sebenarnya itu Al-Fatihah. Ya. Tapi karena versi riwayat hadis Bukhari Muslim itu Al-Alaq, jadi kita meyakinkannya Al-Alaq. Tapi sebenarnya Al-Fatihah itu ada hadisnya. Saya lupa riwayat siapa, tapi itu ada. Tapi kenapa Al-Fatihah dijadikan awal? Karena Al-Fatihah itu nama lainnya adalah Ummul Kitab. Ibunya Al-Quran, jadi ditaruh di depan. Jadi Al-Fatihah itu kan artinya Al-Fatihah, pembuka. Al-Fatihah artinya pembuka, artinya membuka isi Al-Quran. Dari dimulai Al-Fatihah dulu sampai akhirnya apa? Sampai Anas. Masya Allah. Oke, berarti tadi tuh Lauhul Mahfuz, Bait Al-Izzah, baru dunia. Dari Bait Al-Izzah ke dunia itu Lailatul Qadar. Iya. Ya. Oh iya, tadi aku bilang ayat itu yang ayat tadi itu ayat terakhir. Ayat terakhir diturunkan. Iya, ayat terakhir diturunkan itu Paling terakhir. Di mana Nabi Muhammad itu sama sahabatnya naik unta tuh di padang pasir. Itu tuh apa ya namanya? Ayat yang paling berat, wahyu Allah yang paling berat. Itu Kenapa? larangan tentang makan babi, darah, bangkai. Itu tuh paling berat masa itu. Karena saking beratnya itu Nabi Muhammad sampai bungkuk kayak bener apa sih? Untanya tuh sampai oleng loh, untanya sampai oleng karena saking berat wahyunya itu. Oh alah gitu, seru ya. Bagus kan Berarti setelah wahyunya selesai, pertanda Allah mau pertanda Nabi Muhammad mau diambil Allah. Keren ya, habis nyelesain tugasnya, habis langsung diambil. Masya Allah. Habis itu setelah Nabi Muhammad meninggal itu kan Al-Quran masih tersebar kemana-mana. Yang bisa dikumpulin ada perang juga kan itu yang
sahabat Nabi penghafal Al-Quran ternyata meninggal, banyak meninggal. Yang kayak diceritain Pak Rahmat tadi. Umar bin Khattab tadi pun akhirnya cemas, dia mendatangi Abu Bakar As-Siddiq, mendatangi itu bagaimana ini, mencemaskan, bagaimana jika kita jika kami semua tuh membukukan jadi kitab. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu nggak setuju. Oh karena yang Karena Nabi nggak pernah memerintahkannya. Karena apa yang dilakukan Nabi kan harus dilakukan, apa yang nggak dilakukan ya jangan dilakukan gitu loh maksudnya. Lah terus gimana itu, kenapa sekarang akhirnya bisa dibukukan? Karena Umar bin Khattab waktu itu bilang Ngebantah sumpah demi bukan sumpah demi apa sih namanya, kayak sesungguhnya perbuatan ini tuh perbuatan yang terpuji, perbuatan yang mulia gitu. Bisa meyakinkan lah ya akhirnya. Akhirnya setuju tuh, akhirnya Abu Bakar Siddiq memanggil apa namanya Zaid bin Sabit ya Pak. Iya, Zaid bin salah Sabit. satunya tadi. Itu penanggung jawabnya, apalah ketuanya untuk membukukan. Koornya. Iya, dia tuh apa namanya Zaid bin Sabit itulah yang mengerti penulisan lah, apa-apa pembukuan, dia yang paling ngerti. Masya Allah. Gitu. Alhamdulillah ya sekarang kita jadi bisa baca Al-Quran. Akhirnya Al-Quran itu pun selesai dikitabkan pada zaman Utsman bin Affan sama kayak Mbak Amar. Makanya bisa didengar apa? Mushaf Utsmani. Nah, Itu karena yang mengumpulkan Utsman. jadi Utsman. Dan selesai berhasil mengumpulkan. Jadi kan dari zaman Abu Bakar, Umar, selesai Utsman. Jadi kita terkenal sama sekarang Mushaf Utsmani di Quran saya tuh. Al-Quran Mushaf Utsmani. Bakal cek nanti buat kalian ada apa tulisan itu ya. ya. Oke. Sampai di tangan kita. Oke, mungkin Latif ada pertanyaan lagi, Latif? Apa ya Pak? Saya nanya. Oke. Ini pertanyaan ke Latif Pak, suruh nih. Gimana Pak? Diserang Pak. Astagfirullah. Sebenarnya apa sih apa keutamaan Lailatul Qadar itu? Jadi ada keutamaan Lailatul Qadar itu kan malam yang spesial diturunkannya Al-Quran. Jadi kita sebagai umat Muslim itu disuruh meningkatkan amal ibadah. Ya sebenarnya kita nggak cuma pas Lailatul Qadar terus sholat, yang lain kayak gitu maksudnya. Ditingkatkan lagi, itu tujuannya di bulan Ramadan kita harus berperilaku baik dan berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Seperti itu kan Bapak. Jadi kalau kita lihat ayatnya, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan turunnya Al-Quran itu ada tiga. Saya tahu tiga. Yang pertama, Quran surat Ad-Dukhan itu Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang berkah. Kunci pertama malam yang berkah ya. Dua, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat ketiga Al-Baqarah itu 185, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Jadi dapat tiga clue kita. Oh dari itu ada kata kunci, terus makanya disimpulkan oleh ulama kita disuruh baca Quran, suruh menambah kebaikan di bulan itu, di waktu itu. Jadi kapan turunnya Al-Quran itu? Pertama malam yang berkah. Malam berkah itu ada pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu ada pada malam Ramadan. Soalnya 185 Al-Baqarah tadi itu. Nah, terus apa bedanya keutamaan Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Jadi 1000 bulan. Jadi kalau kita baca tafsirnya itu, saya pernah baca tafsirnya versi 1000 bulan itu berarti berapa? 3 tahun. Berapa tahun berarti? 1000 bulan. Ya enggak deh. Setahun 2 bulan. Ya banyak lah, banyak. Berapa ya? Hitung dong, itu 100 tahun nggak sampai 80 sampai 90 tahun. Mungkin gitu. Jadi saya pernah baca tafsirnya Ar-Razi itu, Mafatihul Ghaib, tafsir Mafatihul Ghaib. Ada cerita di zaman Nabi. Nabi berkumpul sama sahabatnya, cerita dulu itu ada pemuda dari Bani Israil. Pemuda dari Bani Israil. Ya, oke. Ketika malam dia beribadah, dia mau lahir. Ketika pagi dia jihad. Jihad itu saat itu perang. Nah, kalau kita sebagai pelajar ini, jihad kita itu adalah belajar. Ya, oke. Kalau dulu zaman Nabi jihadnya melawan orang-orang yang memerangi Nabi, kita jihadnya memerangi kebodohan. Ya, jihad kita itu sebagai pelajar adalah belajar. Saya tanya Latif atau Arista atau MC maksudnya. Saya nanya Pak. Belum lupa tadi saya. Kira-kira sanggup gak kita selama 1000 tahun malamnya ibadah dari abis jihad sampai subuh,
dari habis subuh sampai isya belajar, sanggup gak? Pasti ada rasa bosennya, jenuhnya gitu ada. Seribu bulan, sanggup Oh, gak? enggak. Nek 1000 bulan Pak. Dipikirkan terlebih dahulu. Tapi dulu itu ada zaman Bani Israil itu orang malamnya ibadah, paginya jihad, sama 1000 bulan. Lalu Nabi kagum. Biar tahu nggak itu? Nabi kagum sama orang itu. Terus tiba-tiba Nabi menjelaskan ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatul Qadar kita ini sebenarnya lebih baik daripada 1000 bulan yang mereka ibadah tadi itu. Masya Allah. Jadi itu istimewa banget Itu itu. banget, apalagi mereka kan 1000 bulan ya cuma sekali seumur hidup. Kita handanya nanti umurnya berapa? 15. 15 ambil setengahnya berarti anggapnya 7. Latih 7 kali menemui Lailatul Qadar, 1000 bulan kali 7. 7.000. Berapa kali ibadah itu selama 72 tahun? Itu kayak diskonan gitu. Jadi sebenarnya kenapa kita bilang syukurnya itu Nabi Muhammad? Kita itu udah lama tetap pahalanya. Seandainya kita buat dosa, istighfar, habis dosanya. Oh. Kita buat dosa, kita taubat, habis dosanya. Coba zaman Nabi-Nabi dulu, zaman Nabi Musa, berbuat dosa, tobatnya adalah dengan cara bunuh diri. Wah. Hah? Oh, bunuh diri? Iya. Sampai bunuh diri itu malah tidak dianjurkan ya? Kan zaman Nabi Musa dulu. Oh. Masalah Musa ya, kalau masalah koreksi nanti. Jadi cara tobatnya itu beda sama zaman kita. Kita tobat ya istighfar, tobat nggak bakal ngulangi. Mereka apa Pak? Bunuh diri. Iya, tapi zaman Nabi dulu itu tobatnya bunuh diri dari ampunin sama Allah. Habis itu diterima sama Allah. Ya Allah alam oleh Oh, Nabi. alah. Berarti kita tuh sangat diuntungkan, tapi Iya. kebanyakan dari kita pada nggak bersyukur, Betul, melakukan betul. kemaksiatan. Oh, padahal dari cerita ini kayak kita tuh dapat diskonan Banyak banget ya. Iya. Jadi ibadahnya itu pada Lailatul Qadar nggak harus baca Quran juga, nggak harus sholat tarawih, nggak harus baca Quran, karena seandainya ibadahnya cuma tarawih dan baca Quran, kasihan yang malam kerja. Iya. Misalnya supir bis malam Iya. kerja nggak sempat baca Quran, nggak sempat tarawih, yang keamanan nggak sempat. Tapi enaknya umat Islam itu adalah umat yang lebih umat itu. Yang penting kamu berbuat kebaikan pada malam itu sama aja berbuat kebaikan selama 1000 bulan. Masya Allah. Seandainya nanti selama 1000 malam Lailatul Qadar kebetulan lagi bantuin ibunya, berarti dianggap bantuin ibu selama 1000 bulan. Oh, Berarti kita harus selalu kebaikan. Baik. Iya, Kalau cari Lailatul Qadar sendiri itu susah, sulit, tapi hadiahnya juga gede. Tapi makanya entah benar apa enggak, saya pernah dengar. Tapi segitu begitu pun juga kebalikannya, kalau kita berbuat keburukan ya. Waduh, dosanya 1000 tahun. Bulan. Oh, 1000 bulan, Pak. Tapi Betul. yang Allah alam masalah itu kita nggak tahu. Yang penting kita yakini kita Lailatul Qadar itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Oh iya, Pak. Oke. Saya notice yang tadi katanya kalau kita apa tadi astagfirullahaladzim tadi habis itu Terhapus dosa. terhapus dosa semuanya. Itu kan berarti dosa semua terhapus. Apakah umat Islam tersebut harus masuk surga atau masuk neraka? Kan masih Nah, ini aku ada. bingung makanya. Kan kita habis istighfar nanti masih ngelakuin itu dosa lagi ya kan, belum tentu habis dosa kita langsung istighfar kan. Iya. Jadi menurut pendapat ulama itu, ketika kita beristighfar dan dosanya itu nggak semua dosa, tapi dosa-dosa kecil. Misalnya nggak sengaja kata kasar. Wah, siapa yang latih ini? Wah. Bulan puasa nggak boleh Ngata-ngatain ngikut, ngomong kan? sama orang tua. Wah, siapa yang latih lagi ini? Itu insya Allah dengan istighfar. yang rasa nyengir biasanya. Ya, nyengir biasanya. Wah, lebar lagi nyengirnya. Kan udah zikir kan ini biar aman. Sadar ya? Ngeblas. Lo pipinya bari beneran ini. Tapi kalau dosa-dosa besar tetap dosa besar itu kalau dari mau tobatnya ya taubat, nggak bisa cuma istighfar, tapi taubat dan jangan ulangi lagi, benar-benar taubat, sholat taubat bahkan nanti baru bisa insya Allah yang penting. Ngomong-ngomong tentang taubat ada apa aja sih Pak? Iya kan kita awam. Banyak deh tempat kenapa tempat. Banyak gitu ya, Fadil. Jadi kalau saya diajarin sama guru-guru saya, intinya setiap kita berbuat keburukan itu langsung istighfar. Jadi sampai kapan itu istighfar ya? Sampai kita mati. Jadi jangan sampai kita mati itu karena perkataan buruk, tapi minimal karena istighfar. Jadi kita yakin bahwa istighfar itu menghapus dosa. Ya. Jadi semoga aja ketika kita habis berbuat dosa istighfar langsung dihapus. Nah, kalau kita nggak sadar, kalau kita ngapain dosa gimana, Pak? Makanya itu setiap malam misalkan sebelum tidur Siapa berzikir. tahu waktu tidur kan. Iya, aduh ya ampun, aduh. Oh makanya Sakit ya, di beberapa masjid itu habis sholat langsung istighfar. Iya. Terus tiap malam istighfar. Oh itu fungsinya untuk Iya, maksudnya kita dosa. mengembalikan diri kita
Langsung kabar lah, lah. Terus tadi menarik, apakah semua orang bisa masuk surga gitu ya? Nah, iya. Nah ini. Ya surga neraka itu adalah haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Kita semua nggak tahu. Tapi bukannya ada yang bilang ulama kayaknya setiap umat Islam itu pasti masuk dosa Iya. walaupun dicuci. Masuk dosa. Masuk surga walaupun dicuci di neraka dulu. Iya, oke gitu. Ya, hadisnya itu ada. Apa? Kata Nabi itu, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Setiap orang yang berkata la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pak kalau nggak sempet dah keburu. Enggak, maksudnya nggak harus ketika meninggal, tapi selama sama hidupnya pernah harus syahadat. Ya. Pernah nggak lu? Bahkan di versi riwayat hadis lainnya itu ada tambahannya wa in zana wa in syafaqa, walaupun orang itu dulu pernah berzina, walaupun orang itu dulu pernah mencuri. Nah, bukan berarti Islam itu melegalkan zina, melegalkan mencuri. Kenapa? Nah, ini agak main logika dikit. Gimana Pak? Kita mengucapkan la ilaha illallah itu adalah kata-kata pasti. Iya. La ilaha illallah. Sedangkan La ilaha illallah. zina, mencuri dan dosa lainnya itu adalah status sosial perlakuan seseorang. Oh, Saya perumpamaan ini. Tapi ini warnanya apa? putih. Apa? Ini warnanya apa? Putih kan? Ini. Putih. Nah, kenapa kita bilang putih? Ya, Karena ini memang putih. Iya. Begitu juga orang masuk surga tadi itu, kenapa orang yang mengucapkan tahlil la ilaha illallah masuk surga? Ya karena Allah dijamin itu. Walaupun dulu dia pernah zina, walaupun itu dulu pernah mencuri. Jadi status seseorang itu nggak akan menghalangi seseorang untuk masuk surga. Jadi selama orang itu pernah mengucap la ilaha illallah dan matinya dalam keadaan beriman, itu pasti masuk surga. Walaupun benar kata Latif nanti mampir rest area dulu. Aduh ya Allah. Neraka dulu. Itu ya intinya kalau kita mengadakan amal ibadah kita sangat bisa masuk surga. Itu lama nggak sih Pak di rest area tuh? Tergantung kebutuhannya. Tergantung macet apa enggak. Iya, itu dosa kita selama dunia Katanya kan berapa? kalau misalnya ini nggak sholat habis itu di neraka berapa tahun gitu. Berapa tahun itu baru satu dosa udah berapa tahun kok mau berapa Hah, itu tahun? dosa? Iya Pak, Pak. Ya Allah, satu dosa. Ya makanya jangan pernah, intinya Kayak lama banget. ada sebuah syair itu dari Imam Busiri itu, ya nasulatak nanti min zalati arzuman innal kaba'ira fil ghufran kalamami. Sesungguhnya kita itu nggak boleh putus asa dari rahmatnya Allah. Oh. Jadi misalnya kita membuat dosa, jangan kita menganggap wah kita ini bakal dosa terus masuk neraka. Oh, karena kembali ke tadi kita udah dapat diskonan banyak. Kenapa? Innal kaba'ira fil ghufran kalamami. Dosa besar dan kecil bagi Allah itu sama aja. Intinya Yang penting kita kalau Allah udah memaafin ya udah. Oh. Intinya kita cari itu adalah rahmatnya Allah, ridhonya Allah. Jadi kalau kita udah dapat ridhonya Allah, ya maksudnya gampang. Kayak jalur dalam gitu ya. Karena dalamnya bimbingan pusat. Wah. Iya, kayak kamu misal lagi dekat sama tukang roti juga kamu dapat makan roti gratis tiap hari gitu kan logikanya. Jadi itu surga neraka itu adalah prerogatifnya Allah, dan kita yang ibadah ratusan tahun belum tentu masuk surga, karena bisa jadi selama pas akhir hayatnya dia malah gak baik. Yang maksiat terus belum tentu masuk neraka, siapa tahu pas akhir hayatnya dia malah taubat. Jadi surga neraka punyanya Allah. Kita ini minta sama Allah biar kita jadi orang-orang pilihannya. Kalau udah dipilih sama Allah pasti masuk surga. Berarti kesimpulannya kita tuh harus berbuat baik dan gak ada alasan aku udah dosa jadi gak usah berlaku baik, itu gak ada ya Pak. Kita harus baik terus. Aku udah berlaku dosa. Tapi itu Pak yang kalau misal berbuat dosa, bertobat habis itu dosa lagi jangan bisa tobat lagi gitu. Berkali-kali kan Orang-orang yang kamu titir. Memang ampun Allah itu besar, tapi jangan Pikir dimainin. gitu biasanya meninggal gimana? Iya. Ya Allah. Belum sempat tobat meninggal apakah gimana? dimaafin sama Allah? Ya terserah Allah. Iya ya. Manut. Yang penting kita Mana pusat? jangan aneh-aneh, yang penting udah itu. Yang penting waktunya sholat ya sholat, waktunya ngaji ngaji. Iya, Oh, waktunya sholat juga nggak main FF ya Pak ya. Iya. Ya, tuh sholat itu bukannya malah habis sholat tuh bukannya masih tiduran di masjid. Iya. Waktunya Waktu Sholat tuh nggak telat ya kan. Suatu oke udah. waktu denger azan tuh ya Enggak. game tuh diberhentiin. Gak miso dulu. Emang ada yang kayak gitu? main game. Emang ada yang kayak gitu? Siapa ya? Ada kayaknya. Siapa ya? Nggak boleh itu, nggak boleh. Astagfirullah. Baik. Kok Latif tuh? Enggak. Pak dicari aja di sini siapa yang paling ngeblas. Kita cek apa itu siapa Yang paling gede nyengirnya berarti. Mencairkan suasana gitu. Oke. Mungkin dari aku sudah, mungkin dari Arista sama Latif ada tambahan? Sudah udah sih. Latif? Tentang Oh iya, siap. Gimana deh? kan tadi Lailatul Qadri apa kan tadi aku bilang ada perbedaan
apa awal bulan puasa kayak gitu. Nah itu kok bisa beda? Aku masih penasaran ini. Penentuan hilal. Iya. Penentuan hilal. Terus apakah kalau yang akhir-akhir awal tuh salah atau enggak itu salah gimana? Gimana? Kita itu yang mengikut Senin nggak boleh bilang Selasa salah, yang ikut Selasa nggak boleh bilang Senin salah. Kenapa? Karena ada dua metode atau dua cara untuk melihat kapan itu mulai bulan, baik itu puasa atau lainnya. Pertama itu adalah metode hisab, perhitungan. Itu ilmu astronomi gitu ya? Yaitu dalilnya ada di Ar-Rahman wasyamsu wal qamaru bihusban. Jadi matahari dan bulan itu ada perhitungannya. Jadi masuk waktu sholat itu kan pakai jam loh, nggak pakai lihat mataharinya ke mana. Itu namanya ilmu hisab, ilmu perhitungan. Jadi ini yang dipakai sama lembaga Muhammadiyah. Ya, terus ada namanya metode ruqyah. Nah ruqyah pun ada dalilnya. Faftiru liru sumu liruqyati faftiru liruqyati. Jadi kalau kamu puasa lihatlah hilal ruqyah. Kalau kamu mau lebaran lihatlah ruqyah. Nah, bisa gitu? Bisa. Nah, berarti kok misalnya cuma 29 hari gitu bos gimana? Ya nggak apa-apa. Minimal 29 yang kan penting Islam 29 sama 30. 29 30. Jadi bisa kayak bulan apa Indonesia? Bulan Februari dulu itu ada yang 29, ada yang 28. Ada yang 30, 31. Nah kalau Ramadan itu bisa jadi 29, bisa jadi 30. Tergantung secara hisab berapa, secara ruqyah berapa. Jadi intinya ya dua-duanya benar. Yang salah yang nggak sholat. Nah, dan dia nggak puasa. Kan Yang mokel tuh biasanya. Gini, takut kan Pak kalau misalnya ikut kepercayaan A, ini maksudnya yang aliran ya, kepercayaan A beda sama kepercayaan B. Tapi tuh kita udah benar-benar rajin sama A, rajin tekun beribadah kepercayaan A nih Pak. Tapi ternyata secara apa ya, benar Allah yang benar Allah tahu tuh iya benar kan itu ya. Setahu kan Allah tuh memberi kita kebebasan dalam beribadah, kayak nggak ngeribetin kita. Jadi misal ada kan di Indonesia ada dua itu, tinggal kita dalam hati itu mantep yang mana dan ikutin aja. Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah karena itu kebebasan di agama Islam tuh kayak Ilmu Allah itu luas. Jadi siapa tahu yang kita pakai dari ini, orang lain dari itu. Jadi ya yang penting jangan sampai menyalahkan yang berbeda dengan kita. Itu yang nggak boleh. Kalau salah juga nggak dosa kan Pak? Enggak, insya Allah enggak. Kenapa ya Indonesia ada dua kayak gitu Pak? Padahal kan tuh bisa memacu perpecahan yang bisa Nggak cuma bertentangan. dua. Oh iya. Masih ada. Iya, makanya ada yang berapa ya? kemarin di daerah Jogja bagian sana. Daerah. Itu kan? Iya. Itu Kamis Pak mulainya. Ya itu. Hah? Sumpah? Ada Iya. Iya. Itu Kamis itu dari awal, berarti Jumatnya ada puasa. Oh nggak sih, di rumah saya di Gunung Kidul sana kan kebanyakan nggak ada Muhammadiyah, kebanyakan NU sama LDI. Mereka perang loh Pak, heran loh. Itu kan malah bikin perpecahan Pak. Sebenarnya kata Nabi ya, perbedaan di antara umatku itu adalah rahmat, kasih sayang. Jadi ketika kita menyikapi perbedaan jangan dilihat jeleknya, tapi gara-gara berbeda kita jadi bisa merasakan perbedaan. Toleransi. Iya, aku takut ini kan karena kamera bukan perang sih, lebih ke bocil-bocilnya yang tahu. Jadi setiap kita melihat perbedaan itu ambil hikmahnya, jangan ambil beda sama kita salah, kita benar, nggak boleh gitu. Karena merasa benar yang salah, menyalahkan orang lain yang salah. Yang benar itu kita jangan menyalahkan orang lain, dan kita seandainya menggunakan pendapat kita itu benar silahkan. Yang penting jangan sampai menyalahkan yang berbeda dengan kita, itu yang nggak boleh. Oke. Jafif, udah jawab? Udah cukup. Oke, cukup. Oke, Arista udah? Cukup banget. Aku juga udah. Dari Pak mungkin ada yang disampaikan ke penonton Pak? Gimana tuh? Pesan-pesannya Pak, pesan-pesan. Iya, Selamat Ramadan. Bisa nggak epepan gitu Pak? Jadi bulan Ramadan ini bulan yang baik untuk kita kembali mengingat Allah, karena secara hadis Allah itu mengunci setan. Seandainya kita masih maksiat, periksa diri kita. Berarti setannya diri kita malah sumber maksiat itu. Jadi silakan maksimalkan bulan puasa dengan baik, karena kita itu nggak tahu bisa menemui Ramadan atau enggak. Karena ada sebuah ungkapan Ramadan itu pasti kembali, tapi kita belum tentu menemui. Nah, jadi semoga aja kita saat ini bisa memaksimalkan dengan baik, dan tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Oke, Masya Allah. Oke, teman-teman, begitulah podcast kami kali ini. Kita bisa lihat teman-teman dari SKI, dari si Kerohanian Islam di SMP Negeri Bayu Jakarta itu, mereka sangat kaya akan ilmu agama, sehingga semua kegiatan keagamaan dari khususnya Islam di SMP Negeri Bayu Jakarta dapat berjalan dengan baik. Masya Allah. Oke, baik teman-teman, itu adalah episode dari kali ini, yaitu dari Islamic Insight edisi Lailatul Qadar dan Nuzul Quran. Sekian
Sekiranya ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dan sampai bertemu di episode selanjutnya. 1, 2, 3. And that's the tea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.